Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ahmadi Fathur Rahman Tardiri di pertemuan ketiga mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Nanti akan ada beberapa hal yang dijelaskan. Yang pertama istilah asbabun nuzul, lalu perdebatan istilah asbabun nuzul, lalu di mana ditemui info asbabun nuzul, lalu ada asbabun nuzul mikro dan makro, dan yang terakhir hikmah di balik turunnya atau di balik keberadaan sebuah asbabun nuzul. Baik, kita mulai yang pertama. Ilmu asbabun nuzul adalah ilmu tentang sebab turunnya Al-Quran. Itu secara gambaran sederhananya begitu. Berbeda dari hadis, kalau hadis itu namanya ilmu asbabu wurudil hadis. Jadi kalau Al-Quran itu turun, nanti nazala itu kan turun dari atas ke bawah. Kalau hadis itu wurud, muncul. Waroda itu muncul dari, ya mungkin sudah ada atau gimana, muncul pokoknya beda. Karena mungkin itu hadis dari Nabi, kalau Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah yang digunakan itu berbeda. Asbabun nuzul ini penting oleh karena dia dimaksudkan untuk mengungkap jejak suatu ayat Al-Quran yang turun. Sehingga dengan begitu kita semua akan bisa pertama tidak keliru jelas ya. Jadi mengerti arahnya ini, ayat ini maunya apa atau substansinya apa, arahnya kemana. Tidak bisa kita serta-merta jadi orang yang mengabaikan konteks saat dia diturunkan. Contoh misalnya orang yang menafsirkan kekhilafahan Islam dengan ayat dari wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakannya Nabi Adam di bumi waktu itu. Itu kan juga terlalu jauh menurut saya. Ya, kalau misalnya ditanya sah apa tidak atau boleh apa tidak, mungkin boleh karena sifatnya subjektif ya. Tafsiran itu kan subjektif sebenarnya. Tapi karena ya punya nilai politis terus dianggap berlebihan, itu juga nanti bermasalah sendiri. Dan saya pribadi menolak hal itu. Digunakannya itu sebagai ayat itu sebagai kekhilafahan Islam, tidak bisa. Itu Nabi Adam kok. Jauh sekali gitu loh, terlalu jauh pembicaraannya. Dan khalifah yang dimaksud adalah manusia itu sendiri. Jadi mengatakan misalnya kekhalifahan Islam itu adalah mereka dan yang lain itu bukan kekhilafahan Islam, bukan khalifah, itu juga sulit. Manusia itu sendiri ada khalifah kok. Manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri adalah wakil Tuhan di bumi. Ya kan? Jadi bukan institusi kekhilafahan. Manusia merawat bumi, menjadi orang-orang baik, soleh gitu. Itu menurut saya mengejawantakan ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran agama yang mulia. Dan itu nggak perlu institusi, personal aja. Masalahnya institusi itu nanti berimpact pada tata negara. Dunia sekarang ini sudah tidak lagi sama dengan dunia masa lalu. Sekarang ada ratifikasi antar negara, ada European Union, EU gitu kan, ada Inggris keluar dari EU misalnya, ASEAN, non ASEAN misalnya. Ya itu kan ada asosiasi antar negara yang tidak bisa langsung kita kalahkan gitu loh. Bisa konflik itu lama-lama. Artinya konflik yang sudah ada sekarang di dunia ini sudah banyak, tidak usah ditambahin lagi gitu loh. Jadi keberadaan Islam itu mestinya menjadi solusi, bukan malah jadi semerawut sendiri. Nah, dilala menurut saya ada sekelompok orang yang menggunakan legitimasi nilai keislaman untuk tadi yang sifatnya politis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia dan tidak akan dikalahkan kemuliaannya. Jadi nggak usah khawatir. Dijibernya Islam ya, dijibernya Tuhan umat Islam misalnya. Buat saya tidak akan mengurangi kemuliaan Islam. Jadi nggak usah baper sendiri. Kamu misalnya keren, dihina sama temanmu yang nggak keren misalnya, itu nggak akan membuat kamu jadi orang yang jelek, itu kan nggak. Kamu tetap keren kok. Pada dasarnya kamu keren gitu loh. Tidak usah khawatir ya. Oke, sorry kalau kejauhan. Kembali ke topik.
Mmm, melalui ilmu ini sebenarnya terjadi perdebatan. Apakah komentar para sahabat itu disebut sebagai asbabun nuzul atau tidak? Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang mengatakan ya barangkali begitu. Tapi ada yang kontra. Karena ya bagaimana mungkin sahabat yang bukan siapa-siapanya Quran berbeda dengan Nabi misalnya ya. Itu kok bisa membuat Al-Quran turun, menjadi sebab Al-Quran turun. Secara langsung loh ya, kalau tidak secara langsung mungkin iya. Nabi berbicara kepada sahabat, lalu ayat Al-Quran turun itu secara tidak langsung. Tapi kalau sampai secara langsung kan jadi lucu gitu loh. Nah, saya lebih suka menyebutnya asbabun nuzul ini sebagai rekam jejak kesejarahan. Maka ada yang menyebut kalau di poin yang kedua itu istilahnya itu bukan asbabun nuzul yang lebih lebih rasional sebenarnya. Yang lebih tepat itu adalah munasabatun nuzul. Munasabah itu keterhubungan. Keterhubungan turunnya Al-Quran dengan keadaan saat itu. Artinya kalau kita mau jujur, ayat-ayat itu bisa turun dalam konteks di luar yang sudah direkam. Misalnya ya, Al-Quran turun karena apa? Bisa nggak Al-Quran itu turun karena hal lain? Di lokasi lain misalnya harusnya di Madinah terus di Makkah bisa. Bisa, Allah Maha Kuasa kok. Artinya sebenarnya bukan asbabun nuzul, bukan sebab langsung, tapi munasabatun nuzul. Keterhubungan wahyu-wahyu ini dengan keadaan di sekitarnya. Itu yang menjadi poin kedua. Alasannya begini. Alasannya adalah ketika Al-Quran itu turun, kan turun pertama kali dari Lauhul Mahfudz sampai ke langit dunia. Nah, dia itu turun berangsur-angsur. Maka yang terjadi sebenarnya Al-Quran itu menunggu. Kalau kita mau menggambarkan Al-Quran sebagai sesuatu yang disiapkan ya oleh malaikat Jibril misalnya, itu Al-Quran menunggu. Ayo ada nggak nih kejadian yang sesuai dengan ini, turun. Artinya sebabnya itu bukan sebab duniawi tapi lebih ke kecocokan duniawi, keterhubungan duniawi dengan yang ada di langit, terus dia turun. Kan memang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di manusia. Bukan sebab manusia itu, jadi Qur'annya turun bukan karena kehidupan kemanusiaan itu sendiri, bukan. Kan Al-Quran sudah ada dari Lauhul Mahfudz sampai ke langit dunia. Nah, lalu dia menunggu saat yang tepat untuk turun. Kira-kira begitu. Itu penjelasan yang lebih masuk akal. Nah, istilah yang lain selain munasabatun nuzul itu adalah qissatul ayat atau bayanun nuzul. Kisah-kisah ayat atau penjelasan turun. Ya, ini mirip lah. Ya, kisah, keterangan misalnya atau apapun lah. Atau dibalik scene misalnya. Behind the scene misalnya. Nggak apa-apa, tapi bukan menjadi sebab utama. Itu yang perlu digarisbawahi. Maka dari itu di beberapa karya-karya buku Asbabun Nuzul maupun tafsir bil ma'thur itu ada penjelasan-penjelasan yang di luar sebab turun langsung. Pas Al-Qur'annya turun itu keadaannya apa misalnya. Gitu ya. Jadi tidak secara langsung. Nah, nanti akan saya sampaikan contoh yang kayaknya benar-benar menjadi sebab utama. Gambarannya nanti ada. Tapi nanti ada juga informasi lain yang dianggap sebagai kisah ayat. Jadi ingat ya, Quran turun. Sebab utamanya bukan karena manusia. Kalaupun ada, itu ya paling mendekati saja. Tapi kalau dirasa sebab utama kayaknya tidak. Karena apa? Quran sudah ada. Nah, nanti akan ada informasi-informasi tambahan lain yang sifatnya itu ya kisah-kisah ayat saja, penjelasan-penjelasan saja yang kebetulan disampaikan oleh para sahabat. Nah, itu yang harus dipegangi ya. Jadi turunnya ayat itu bukan karena kasus di dunia, melainkan
kasus di dunia ini yang padanya diturunkan Al-Quran. Karena Al-Qurannya sudah lengkap dulu. Jangan sampai kita salah ini ya, salah apa namanya, seolah-olah kejadian ini yang menurunkan Al-Quran. Tidak. Ya itu kan pendapat diskusi yang intensif soal kebenarannya, wallahu a'lam. Jadi, tapi logika rasional keilmuan ulumul Quran itu yang paling masuk ya tadi itu. Oke, pertanyaan yang ketiga, kalau tadi yang kedua itu istilah ya sudah dibahas ya. Jadi yang pertama penjelasan asbabun nuzul, yang kedua istilah asbabun nuzul, yang ketiga sekarang di manakah ditemukan sababun nuzul. Ya selain kitab-kitab asbabun nuzul, kebanyakan ditemukan di tafsir bil ma'thur. Sebagaimana sudah dijelaskan. Di tafsir bil ma'thur ini nanti ada keterangan A, B, C, D, mana yang paling kuat, mana yang rasional. Oh ternyata informasi ini banyak diriwayatkan oleh siapa, ketemunya di mana. Jadi sumber utamanya misalnya ya Nabi, lalu Umar nanti ke 5 orang. 5 orang ini bikin riwayat sendiri. Jadi semuanya kena siapa, di akhir ujung sana ketemu siapa nih? A, B, C, D, E, ujungnya semuanya Umar. Nah itu berarti kan sahih. Ketemu semua gitu loh. Nah itu informasinya ada. Nah enaknya kalau di zaman sekarang ini, di saat teknologi sudah sangat maju, maka orang-orang kayak saya yang studi Quran sangat dimudahkan sekali dengan keberadaan Maktabah Syamilah. Nanti akan dijelaskan sedikit di pertemuan mendatang. Kalau ini saya singgung sedikit aja. Maktabah Syamilah ini kitab yang isinya 5.000-an judul buku lebih. Topik-topiknya keislaman. Ada fikih, ada bahasa, ada tafsir, ada ulumul Quran. Nah saya ya kalau ngajar begini ya bukanya begini. Di kitab yang sudah tersedia, enak sekali tinggal baca. Tafsirnya juga banyak, tafsir klasik sampai modern, dari Tobari sampai Muhammad Abduh. Gitu. Enak sekali. Dan itu kayaknya selalu diupdate. Nah, mau kesalahan dari aplikasi ini menurut saya dan beberapa kritik dari orang itu adalah karena dia sangat besar sekali. 20 giga lebih kalau nggak salah. Pokoknya besar lah. Besar yang itu kayak nggak simpel gitu loh. Tapi ya sudah adanya itu kok, mau gimana lagi. Itu sudah lebih baik ada daripada tidak ada. Oke, selanjutnya asbabun nuzul mikro dan makro. Oh iya, sebelum asbabun nuzul mikro dan makro, Maktabah Syamilah itu kalau yang saya tahu itu yang saya pakai itu di tradisinya Sunni. Maktabah Syiah itu ada. Saya pernah nginstal dulu. Saya pernah ya baca-baca sejenak, kitabnya lebih sedikit. Tapi ya tadi itu karena kecenderungan saya adalah orang Sunni, maka kitab yang Maktabah Syiah nggak tak pakai, dan sekarang udah lupa cara nginstalnya. Kalau Maktabah Syamilah saya sudah terbiasa nginstal di laptop Windows. Sayangnya itu nggak bisa di MacBook gitu ya. Makanya saya nggak beli MacBook karena itu nggak bisa dipakai nggak bisa kompatibel untuk dunia saya studi Quran. Oke, lanjut yang keempat, asbabun nuzul mikro dan makro. Nah, yang teman-teman dengar tadi tentang ayat itu turun terus nanti ada cerita di sekitarnya, itu kalau bisa mudah disebut, itu disebut dengan asbabun nuzul mikro. Jadi ayat yang dengan turunnya itu kejadian-kejadian yang relevan langsung relevan. Baik itu langsung banget atau kayak cuma cerita di sekitarnya. Oh saat itu saya sedang di sini, Nabi di sana, turun ayat itu misalnya. Itu kan tidak langsung ya. Itu masuk sebagai asbabun nuzul mikro karena berkenaan di seputar kejadiannya saat turun. Contoh misalnya Quran surat Al-Ahzab ayat 53 tentang larangan memasuki orang lain. Larangan memasuki rumah orang lain. Ada 2 versi. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi ada banyak sekali cerita-cerita ya? Karena versinya macam-macam. Ada yang bilang bahwa ayat ini turun saat ada lalu lalang orang yang masuk kamar. Kayaknya dulu itu Nabi hidupnya kan di masjid ya kalau tidak salah tuh. Ada beberapa ruangan, sudah ada satirnya, tapi ada orang yang masuk keluar kamar gitu. Padahal di dalamnya mungkin ada perempuan atau istrinya Nabi atau siapapun lah.
yang di sana. Nah, orang ini dianggap tidak sopan. Lalu suatu ketika si Anas ibnu Malik ini curhat ke Abu Thalhah. Lalu Abu Thalhah bilang, kalau apa yang kamu sampaikan itu benar, benar ini entah tindakan orangnya lalu lalang itu keliru, jadi benar bahwa kita menilai tindakan orang itu keliru, atau ketidaknyamanan orang lain melihat orang lain memasuki kamar orang lain, misalnya. Lalu beliau bilang, sungguh Allah akan menurunkan ayat Al-Quran tentang hal itu. Ya turun juga akhirnya. Ya itu kan dari satu sisi Anas bin Malik ya. Tapi ada juga kisah lain bahwa saat itu momen usai Nabi menikahi Zainab binti Jahsy, istri mantan anak angkatnya kalau nggak salah, itu direkam di surat Al-Ahzab ayat 37, Allah memungkinkan pernikahan itu terjadi. Nah, saat itu ada kegiatan begitu makan-makan, terus kayaknya tangannya Aisyah itu kesenggol oleh orang lain. Nah, Nabi Muhammad itu marah. Kariha, ya bisa marah, bisa cemburu, atau bisa merengut lah, atau apapun itu. Turun ayat ini. Jadi ini adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Ahzab ayat 53. Nah, mana yang benar ya monggo. Tapi maksud saya adalah ini versi mikro. Ayat-ayat yang sebab-sebab yang turunnya itu ya di sekitar ayat itu sendiri. Nah, sementara asbab nuzul makro adalah gambaran keadaan sosial kemasyarakatan yang merentang dari proses dakwah di Makkah sampai di Madinah. Bahwa misalnya, atau mungkin sebelum era Islam juga, jadi budaya saat itu mungkin setelah ayat Al-Quran turun terakhir itu ditarik mundur 100 tahun barangkali, menjadi budaya saat itu adalah asbab nuzul makro. Gambaran yang kita dapat adalah pertama, world view-nya ya, pandangan dunia saat itu, hubungan kesukuan lebih erat bahkan dibanding hubungan keluarga. Itu yang salah satu yang utama. Lalu direndahkannya posisi perempuan di tengah masyarakat, yang katanya juga bahkan seorang ibu bisa diwarisi anaknya. Lalu adanya jurang yang terlalu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Lalu penyembahan berhala, banyaklah. Nah, gambaran dunia seperti itu harus dipahami bahwa itu semua relevan dengan ayat-ayat yang diturunkan. Jadi misalnya ada, ini misalnya ya, laki-laki menjadi saksi, lalu perempuan itu separuhnya. Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Kalau ditanya ya, saya pribadi, apakah itu mutlak? Jadi orang yang menjadi saksi itu harus, kalau perempuan itu separuhnya laki-laki. Kalau saya sekarang nggak sepakat. Karena mungkin ayat itu relevan dengan konteks zaman dulu. Dan itu kan tidak berhubungan dengan ibadah ya. Syarat iya mungkin. Saksi itu kan syarat nikah misalnya. Tapi dia tidak menjadi yang utama, yang real. Nah, menurut saya di zaman itu terjadi separuh perempuan statusnya dibanding laki-laki. Karena perempuan tidak punya power di hadapan laki-laki. Ya masih bagus perempuan diangkat separuh. Kalau sekarang seharusnya 1:1. Itu menurut saya. Termasuk hak waris. Termasuk hak waris. Apalagi misalnya ada single parent perempuan. Nah, masa iya dapat warisan cuma separuhnya, sementara anaknya yang laki-laki sudah bekerja, istrinya juga bekerja, kehidupannya baik-baik saja, gitu kan? Nah, itu kan terjadi ketimpangan menurut saya, ketidakadilan di sana. Maka barangkali mufasir yang progresif atau yang mengedepankan sisi-sisi humanis Quran misalnya, itu bisa merespon ayat ini sebagai bentuk, saya nggak bilang belum sempurnanya, tapi bentuk konteks saat itu. Bayangin loh, perempuan itu hidupnya kan 0 ya. 0 ke setengah kan sudah bagus banget. Nah, sekarang ini zaman sudah bagus sekali. Kenapa nggak dinaikkan ke 1 saja? 1:1, laki-laki dan perempuan itu setara.
Coba sekarang saya mau tanya yang laki-laki. Kamu dibanding Bu Sri Mulyani kira-kira keren siapa? Sama-sama laki-laki dewasa, sama-sama perempuan dewasa. Tak mungkin dong bilang kamu lebih keren, nggak mungkin. Tetap Bu Sri Mulyani yang lebih keren. Perempuan powerful di Indonesia dan seantero dunia di bidang kementerian misalnya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi bahwa Quran ini jangan selalu dilihat fisiknya, jangan selalu dilihat apa yang terlihat saja, tapi lihatlah apa yang tak terlihat. Apakah itu substansi nilai yang dijunjung, spirit yang selalu dibawa. Kalau ditanya laki-laki apa perempuan setara atau enggak, setara. Di Al-Quran dikatakan man amana wa amila sholihan. Man itu kan berlaku untuk siapa saja, ya laki-laki, ya perempuan, ya tua, ya muda, semuanya. Man amana wa amila sholihan. Jadi tidak bisa tuh. Makanya nanti ada gagasan itu di semester yang kita bahas nanti di semester 4 itu. Ini anak HIS kan ya, semester 3 kalau enggak 4. 3 kayaknya. Semester 3 itu ada nanti gagasan qiraah mubadalah. Cara membaca Al-Quran yang saling, ya, selalu saling dalam segala hal. Itu kalau ada orang menikah saya peseni gitu, selalu saling dalam segala hal. Ya laki-laki ya perempuan itu sama pada dasarnya. Kebetulan aja laki-laki begitu, perempuan begitu. Nah, tidak berarti kuatnya laki-laki untuk menindas perempuan. Tidak juga lemah gemulainya perempuan untuk mengelabui laki-laki. Jadi semuanya sama menurut saya. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya juga punya kekurangan. Nah, menikahnya laki-laki dengan perempuan itu sebagai momen untuk saling melengkapi. Nah, menurut saya Quran turun itu untuk itu semua. Untuk keadilan sesama, untuk kenyamanan bersama. Jadi tidak bisa saling meninggi satu sama lain. Siapapun kita, mau kita nabi, mau kita dosen, mau sama-sama semua. Mau mahasiswa, mau dosen sama saja. Kamu dan saya itu sama tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita sama tinggi, maka kita tidak bisa saling merendahkan satu sama lain. Gitu loh. Barangkali kalau saya ngajar marah atau apa ya, itu manusiawi. Karena ada hal yang menurut saya perlu dilakukan, tidak dilakukan misalnya. Tapi at the end of the day, ya kita sama. Saya mungkin merasa ngegas ya minta maaf, kamu merasa bersalah ya minta maaf. Kita saling meminta dan memberi maaf satu sama lain. Oke, kembali ke ayat tadi. Intinya Quran surat 33 ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 53 itu menghargai privasi untuk orang lain. Ya, di zaman itu sudah ada, apalagi zaman sekarang. Mestinya kan orang tahu bagaimana menghargai orang lain. Bukan malah mereveal apa yang seharusnya rahasia. Tidak baik pokoknya. Nanti akan kena karmanya sendiri kok. Tidak usah khawatir. Dan orang-orang yang jahil gitu ya khawatirlah, karena kalau kamu menjahili orang lain, mungkin Tuhan yang akan menjahili kamu. Dikatakan di Al-Quran wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mungkin ini ayatnya tentang makar ya, tapi saya merasa ayat ini kalau dikiaskan ke hal-hal lain, ya ada orang yang jahat sama orang lain, mungkin Tuhan yang akan menjahati dia. Tuhan selalu lebih kuat, lebih mulia, lebih dulu dibandingkan hambanya. Jadi tidak usah khawatir. La dzulmal yaum itu kata di Al-Quran. Tidak akan zolimi. Jadi suatu hari nanti ketika ada penilaian di padang mahsyar, ketika ada penilaian di akhirat, orang-orang yang jahat ya akan dihukum dengan kejahatannya. Orang-orang yang dulu dizolimi ya dapat pahalanya orang-orang yang menzolimi, atau orang yang berbuat baik ya mendapatkan pahala kebaikannya. Jadi nggak usah khawatir. Dunia ini cuma ladang untuk tes bagi kita di hadapan Tuhan. Yang kaya bisa nggak dia murah sedekah ke orang lain. Yang miskin bisa nggak dia mensyukuri apa yang ada. Jadi hal semacam itulah, semacam itu. Jadi semua ada cobaannya sendiri-sendiri. Yang merasa hidupnya belum pernah bersungguh-sungguh dalam belajar, ya coba bersungguh-sungguh. Karena orang-orang yang sukses menurut saya pernah dirinya itu dalam titik
di mana dia sangat berusaha. Kalau teman-teman tahu, masa kecil saya itu nggak ada kayak kalian gitu, yang nggak mondok loh ya. Saya mondok sejak kecil, ya rekoso banget, ngaji, apalagi Quran loh saya waktu kecil tuh. 1 tahun kelas 1 itu sudah 7 juz hafal saya. Saat anak-anak lain mainan gitu, saya nggak tahu mainan. TV juga nggak ada, setiap minggu sekali TV itu, beneran. Kalian mungkin nonton kartun tiap hari, masa kecilnya loh ya, masa kecilnya. Saya nggak. Ada sepeda di sana nggak ada sepeda, sepeda untuk satu pondok gitu kan. Pokoknya rekoso lah. Mainannya cuma sepak bola, bola gitu aja. Nonton final Piala Dunia 98 saya masih ingat waktu itu sampai direkam kok. Direkam, nggak boleh nonton langsung, ditayangkan ulang. Karena mungkin saat itu malam dan tidur dan nonton bareng-barengnya pas hari Jumat pas libur. Jadi delay berapa hari gitu loh misalnya. Kan kasihan. Tapi ya itulah yang terjadi. Saya dulu pernah berjuang. Nah, orang-orang yang belum pernah berjuang ya berjuanglah. Mungkin dari situ kemudahan akan menghampiri kalian semua. Menurut saya itu. Jadi ya siapa yang berusaha maka dia mendapatkan hasilnya. Siapa yang tidak berusaha maka dia akan meratapi kemalangannya di masa mendatang. Itu sudah karma sederhana kok. Rumus hidup sederhana. Oke, lanjut ke topik inti ya. Kita sudah kemana-mana. Yang terakhir, hikmah dibalik turunnya asbabun nuzul. Yang pertama, menghilangkan kerancuan dan mempermudah memahami ayat. Jadi jangan sampai sudah ada asbabun nuzulnya tapi tidak dibaca. Itu ya mengganggu. Ya teks saja itu kurang cukup. Ya walaupun sebenarnya kalau kita mau agak sedikit peka dengan bahasa saja, kosakata itu sudah bagus kok. Artinya paham bahasa Arab ya, bukan terjemahan saja. Karena masing-masing penggunaan kosakata dalam bahasa Arab itu menurut saya, yang di Al-Quran loh ya, itu punya makna sendiri-sendiri. Contoh ya, saya pernah riset ini. Ini kayaknya nggak pernah disampaikan di kelas lain kok, tak sampaikan ya. Dalam bahasa Indonesia ada terjemahan itu baik, ya, B-A-I-K. Di Al-Quran itu bisa digunakan hasanun, toyibun, birun, macam-macam. Nah masing-masing ini punya penekanannya sendiri-sendiri. Amal soleh juga. Amal soleh itu lawan dari fasad. Maka amal soleh ini kalau fasad itu merusak, maka soleh ini adalah memperbaiki. Amal baik, amal soleh itu adalah amal yang memperbaiki keadaan yang rusak. Solutif lah. Jadi kalau kamu misalnya ada nih konflik di kelas misalnya, ada orang yang ada orang yang kuliah sudah ditugasi rekapitulasi misalnya, tapi dia nggak mau, malas-malasan, pokoknya gini, udah kamu ambil tanggung jawab Pak, yaudah saya atau teman-teman saya yang ngambil ini aja, yang ngambil bagian itu yang nggak mau dikerjakan oleh orang lain. Itu tindakannya namanya amal soleh, baik tapi sifatnya solutif. Ada lagi baik yang sifatnya hasanun. Hasanun itu baik tapi yang sifatnya perfect. Maka Rasulullah uswatun hasanah kan. Hasanun itu, uswatun hasanatun itu tauladan yang paripurna. Jadi contoh tapi yang paling baik gitu loh. Nah hasanun itu paling tinggi. Jadi menyempurnakan. Jadi kamu mengerjakan dengan selesai itu satu hal, tapi kamu mengerjakannya hingga selesai dengan sempurna itu hasanun. Itu menurut saya. Lalu juga ada toyibun. Toyibun itu baik tapi yang hubungannya dengan kecocokan. Maka kulu minat ada kan kalau di Al-Quran itu kulu min toyibati ma razaqnakum. Jadi toyib, jadi apa-apa yang cocok buat diri kita. Tidak semuanya yang kita makan itu cocok dengan diri kita walaupun halal. Saya bisa beli jus misalnya, tapi kalau jus itu nggak cocok dengan diri saya, maka itu nggak toyib. Membuat saya mah misalnya, itu nggak toyib. Jadi baik-baik di Al-Quran itu kosakatanya berbeda. Nah kalau kita paham bahasa Arab, kasarannya ya nyuwun sewu ya, tanpa sababun nuzul misalnya, kita bisa agak lebih tahu gitu loh, dibandingkan kalau kita cuma membaca terjemahannya. Tetapi kalau kita bisa paham bahasa Arab, ya kan, terus kita bisa tahu asbabun nuzulnya, mikro, kita juga sadar kesejarahan asbabun nuzul makro misalnya, pemahaman terhadap Al-Quran bisa sangat lebih baik sekali. Yang pertama, yang menghilangkan kerancuan. Yang kedua,
mengetahui hikmah ditetapkannya hukum syariat. Jadi ya setiap ayat yang turun ada hukum di sana atau apapun itu semua pasti ada hikmahnya. Tidak serta-merta. Nah inilah gunanya Quran itu dianggap sebagai petunjuk. Jadi Quran itu bukan semata-mata hukum. Hikmah itu nggak cuma hukum itu beda dengan hikmah ya. Hukum itu ya aturan main lah. Tapi kalau hikmah itu apa yang bisa kita renungi. Nah disitulah Al-Quran berada sebenarnya. Al-Quran bukan sesuatu yang cuma hitam putih, tidak. Al-Quran itu renungan. Gitu ya. Oke, baik, saya kira cukup asbab nuzul ini, semoga memberi manfaat. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.